Jangan fokus, jangan perspektif kita selalu yang buruk, selalu kita nggak bisa, selalu kita gagal, masa depan terlalu berat. Jangan fokus saya sendirian padahal ada 7.000. Jangan fokus sama persoalan sampai kita nggak bisa lihat kebaikan Tuhan. Jangan fokus dengan yang tidak ada. Fokus dengan apa yang ada, apa yang sudah ada dalam hidup saudara. Saudara masih punya tangan? Pakai itu. Karena kekurangan tangan kita gak pernah batasin Tuhan untuk mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Masih punya mulut, pakai itu. Masih punya kaki, pakai itu. Jangan bilang aku gak bisa, aku gak bisa. No. Perspektif yang benar dari Tuhan adalah apa yang saudara butuhkan. Semua sudah disediakan sama Tuhan. Kenapa? Dia Jehovah Jireh yang menyediakan. There we go. Firman Tuhan berkata, dia Tuhan yang melihat hati. Kenapa? Karena semua perbuatan dan tingkah laku kita itu muncul dari hati. Ketika hati kita baik, maka semua perbuatan kita baik. Ketika hati kita jahat, maka semua perbuatan yang kelihatannya baik pun akan menjadi sesuatu yang jahat. Karena itu penting bagi kita semua untuk terus mengoreksi hati kita. Kalau saat ini ada kekecewaan, ada kepahitan, ada apapun, saudara beresin. Kenapa saudara? Karena yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Tidak ada satu pendeta hebat pun yang bisa mendoakan saudara supaya hatimu lurus. Engkau dengan Tuhanlah yang harus berurusan. Hari ini pastikan bahwa hatimu baik di hadapan Tuhan, supaya semua tindakanmu juga baik dan benar di hadapan Tuhan. Paskah Kristen itu penggenapan dari Paskah Keluaran Yahudi. Barang siapa percaya kepada anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, dia diselamatkan dari kematian. Makanya li'annahu hakada akhaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai la yuhlika kullu man yu'minu bihi bal takunu lahu hayatul abadiyah. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia telah memberikan putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kuluman yu'minu bihi, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan, mengkreasikan tumbuh-tumbuhan. Hendaklah tanah, dia berfirman kepada tanah. Kemudian tanah menumbuhkan tunas-tunas muda dan tumbuhan. Itu sebabnya sumber daripada tumbuhan adalah tanah, karena Tuhan berfirman kepada tanah. Ketika tumbuh-tumbuhan ini dipisahkan atau dicabut dari sumbernya, mati nggak? Mati. Mati. Karena Tuhan berfirman kepada tanah. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan ikan-ikan yang ada di bawah air? Tuhan berfirman kepada air ketika dia menciptakan binatang-binatang yang berkeriapan di bawah air. Itu sebabnya ikan-ikan yang hidup di bawah air, sumbernya adalah air. Karena Tuhan berfirman kepada air. Ketika ikan-ikan itu dipisahkan dari air, mati nggak? Mati. Jadi gurame bakar, betul? Mati, dipisahkan dari sumbernya. Dia mengatakan kepada bumi, bumi keluarkan binatang-binatang melata dan binatang liar. Sumber daripada binatang-binatang ini adalah bumi, karena Tuhan berfirman kepada bumi. Ketika mereka dipisahkan dari habitatnya, dari sumbernya, mati nggak? Mati. Sekarang pertanyaan yang paling penting. Kepada siapa Tuhan berfirman ketika dia menciptakan saudara dan saya? Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Ketika dia menciptakan saudara dan saya. Itu sebabnya sumber daripada kehidupan kita bukan tanah, bukan air, bukan bumi. Sumber daripada kita adalah Tuhan. Berani-berani terpisah dari hadiratnya, berfungsi nggak? Gak bisa, mati. Berarti apa? Sumber saya adalah Tuhan. Dipertajam sama Yesus. Ketika dia katakan begini, ketika engkau terima aku sebagai juru selamatmu, engkau ranting, aku pokok anggur, bapakmu pengusahanya. Engkau tidak usah berusaha untuk jadi ranting, ketika engkau percaya sama aku, engkau ranting.
Kalau kita ranting dan dia pokok anggur, berarti semua nutrisi yang dia miliki mengalir untuk hidup kita. Itu sebabnya bangun pagi kita bisa katakan begini, Tuhan aku ranting, kau pokok anggur. Itu sebabnya Tuhan hari ini aku berdoa dan aku percaya bahwa perlindungan, penyertaan, kesembuhan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, hikmat, pengharapan mengalir untuk hidupku. Karena engkau pokok anggur, aku rantingnya. Tuhan ajarkan, beri pada kami hari ini Tuhan, makanan kami yang secukupnya. Kenapa orang jadi stres dan khawatir? Karena dia pikir 10 tahun ke depan. Engkau bodoh kalau engkau terlalu khawatir. Firman Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tapi manusia itu bantah sukanya. Bahkan uang masih ada miliaran di rekening sudah ketakutan. Ketakutan, akhirnya gak bisa menikmati hidup. Gara-gara khawatir, takut, ketakutan, kena macam-macam penyakit, mati. Duitnya ditinggal buat orang lain. Kayak yang saya ceritakan, kerja terus saking khawatir hidup. Suaminya bilang, Ma, ayo kita liburan. Nggak, kumpul uang, cari duit. Uang kita itu sudah 20 M loh. Nggak, masih kurang itu. Kerja, istrinya lagi kerja mati. Kecapean, serangan jantung. Waktu istrinya mati, suaminya menikah sama pembantunya. Karena memang suaminya ini kuper, gak pernah keluar, kerja terus. Yang dia lihat ya cuma pembantunya. Akhirnya nikah sama Inem. Begitu nikah bulan madu ke Bali. Inem bilang, dulu Inem pikir Inem kerja buat nyonya. Ternyata nyonya yang kerja buat Inem. Saudara mengerti maksud saya? Jangan terlalu khawatir dengan hidup ini. Ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Doa itu secukupnya.